Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia channel Bejo Dunia Akhirat dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini bisa menyapa kembali saudara-saudaraku semua sebangsa setanah air. Kita semua tentu sudah tahu bahwa polemik nasab ini hampir bergulir 3 tahun. Selama itu pula, ya ada sebagian kecil saudara-saudara kita yang belum tercerahkan, teredukasi. Ya karena ta'assub fanatik buta, padahal taklid buta itu membunuh akal untuk mengkritisi bungkamnya intelektualitas dalam polemik nasab Pak Alwi ini. Dalam sebuah pernyataan publik di media sosial ya, ada seorang Gus Kiai Ahmad Terobi berkata, saya tidak pernah meneliti soal nasab Pak Alwi. Saya taklid mawon. Lebih mantep kepada Poro Gus Sidogiri, Sarang, Lirboyo, Ploso, Besuk, dan seterusnya. Pernyataan itu terlihat sederhana, saudara-saudaraku. Bahkan seakan-akan rendah hati, tawadhu. Namun, sesungguhnya ia menyingkap persoalan besar dalam dunia Islam kontemporer. Kemalasan berpikir yang dibungkus dengan taklid dan sentimen kelompok, tentunya seperti itu. Agama tanpa ilmu adalah jerat. Islam bukan agama, mitos. Ia adalah agama ilmu. Al-Quran membuka wahyunya dengan kata Iqra, atau artinya bacalah, bukan taklidlah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umatnya untuk berpikir, meneliti, dan mendalami. Dalam surah Az-Zumar ayat 9, Allah menegaskan, katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Imam Al-Ghazali contoh adalah ikon Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan Wahabi. Mengecam keras orang-orang yang memutuskan sesuatu tanpa ilmu. Dalam Ihya Ulumuddin, beliau menyatakan, kebodohan yang berselimut taklid adalah kehinaan. Orang bodoh yang tidak mencari ilmu adalah seperti hewan yang hanya mengikuti pengembalanya. Maka ketika seseorang menyatakan dirinya taklid mawon ya, dalam isu serius seperti klaim nasab yang menyangkut otoritas, keagamaan, harta wakaf, hingga pengaruh politik umat, itu bukan kealiman, itu kemunduran berpikir. Taklid buta adalah virus dalam tradisi Islam. Taklid dalam fikih klasik memiliki tempat, tetapi hanya untuk orang awam dalam hal teknis ibadah. Namun dalam perkara publik, terutama menyangkut klaim sosial seperti nasab, taklid buta adalah pembodohan. Imam Syafi'i berkata, pendapatku benar, tapi mungkin salah. Pendapat orang lain salah, mungkin benar. Itulah tradisi ilmiah dalam Islam, ijtihad, hujjah, dan verifikasi. Tanpa itu umat akan terus menjadi konsumen kebohongan turun-temurun yang disucikan tanpa nalar. Dan celakanya, seperti dalam kasus nasab Pak Alwi,
kebohongan itu digunakan untuk mengklaim status dzurriyyah Nabi tanpa bukti genetik dan historiografi yang sahih. Ketika taklid menjadi alat kuasa, klaim keturunan Nabi bukan hal kecil. Ia digunakan untuk menguasai legitimasi agama, memonopoli dakwah, bahkan menguasai dana publik atas nama karisma keturunan. Maka ketika seseorang mengaku tak pernah meneliti, tapi tetap membela satu pihak, itu bukan tawadhu, itu ketundukan tanpa nurani. Lebih ironis lagi, Gus Robi meremehkan seorang peneliti seperti Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang justru menggunakan metode ilmiah, kajian manuskrip, sejarah, ilmu filologi, dan analisis DNA. Sebuah pendekatan modern yang bertanggung jawab. Padahal dalam Islam, siapapun yang membawa hujah wajib didengar, sebagaimana prinsip dalam surah Al-Hujurat ayat 6. Jika datang kepadamu seorang fasik membawa berita, maka periksalah dengan teliti. Apalagi jika yang datang adalah seorang ulama peneliti, bukan fasik. Memakai nama besar ulama tanpa argumen adalah sesat nalar. Pernyataan Gus Robi yang menyandingkan nama-nama besar seperti Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dan Syekh Nawawi Al-Bantani dengan niat merendahkan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani menunjukkan kekeliruan logika berpikir. Tidak ada yang bisa menafikan keilmuan Ibnu Hajar maupun Syekh Nawawi. Tetapi memakai nama besar mereka untuk menolak temuan ilmiah kontemporer tanpa membantah substansi adalah bentuk falasi otoritas klasik, argumen et vere cum diem. Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani tidak pernah menentang ajaran-ajaran Ibnu Hajar ataupun Syekh Nawawi. Yang ia lakukan adalah meneliti klaim genealogis secara historis, filologis, dan genetik. Ibnu Hajar dan Syekh Nawawi pun adalah ulama besar yang dalam karya-karyanya justru mencontohkan pentingnya validitas sanad, integritas riwayat, dan uji nalar. Apakah pantas mencomot nama mereka hanya untuk menolak sebuah penelitian yang bersandar pada bukti? Syekh Nawawi Al-Bantani bahkan dalam tafsir Maroh Labil berkali-kali mendorong umat Islam untuk menggunakan akal, memverifikasi kabar, dan menjauhi taklid buta. Beliau bukan penganjur stagnasi nalar, apalagi pembela nasab palsu. Maka jika seorang hanya merasa lebih mantap kepada ulama-ulama klasik sambil mengejek peneliti kontemporer yang menyodorkan bukti, itu bukan sikap ilmiah, itu pengidolaan yang tidak bertanggung jawab. Ilmu tidak bisa dilawan dengan rasa mantap. Ia hanya bisa dibantah dengan dalil. Umat Islam harus bangkit melalui ilmu. Jika umat Islam ingin bangkit, maka jalan satu-satunya adalah dengan meninggalkan kultus personal dan membangun tradisi keilmuan berbasis data dan nalar. Tak ada kemajuan dengan taklid. Tak ada kebangkitan dengan pembelaan membabi buta terhadap dogma-dogma yang tidak mau diuji. Imam An-Nawawi, ulama besar madhab Syafi'i, menegaskan dalam Al-Majmu' bahwa tidak boleh menetapkan perkara besar tanpa dasar ilmiah. Maka bagaimana mungkin seseorang
memilih diam dalam penelitian tapi aktif dalam pembelaan tanpa ilmu. Kritik terhadap klaim nasab Pak Alwi bukan soal benci, tapi tanggung jawab ilmiah. Tidak semua orang yang menolak taklid adalah Wahabi. Mereka bisa saja justru bermadhab Asy'ari, bermadhab Syafi'i, dan berhaluan NU. Tetapi menginginkan Islam yang berdiri di atas kebenaran, bukan pada silsilah yang dibangun dari mitos dan manipulasi sejarah. Wali Songo bangkit, mengingatkan bahwa Islam tidak pernah menutup pintu pada kebenaran, sekalipun datang dari orang yang tak populer, karena dalam Islam kebenaran tidak diwariskan. Ia dicari, ia diuji, dan ia harus diperjuangkan. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati, Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.